Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning buat para umat pemenang. Hari ini kita bersuka cita kita bisa kembali bersama-sama hadir untuk bersama-sama masuk dalam penyembahan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita juga akan bersama-sama belajar bagaimana dalam hidup kita bisa dipakai Tuhan menjadi penjala-penjala jiwa yang efektif. Saudara-saudara, kita akan mulai acara ini. Mari kita tundukkan kepala di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat hari yang baru, kami tetap mau bersyukur apapun keadaan kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa tubuh jiwa roh kami untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur, berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami undang hadirat Allah mengalir dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan, di tempat kami berada masing-masing. Biar kiranya hadirat Allah nyata, sehingga akan ada banyak berkat yang akan kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita mau terus sembah Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Oh, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Haleluya, Kau Allah yang layak, terima segala hormat dan pujian. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Bapa, mari Tuhan Yesus, kami mau datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, ya Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari berseru lebih lagi kepadanya. Oh haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hari ini kami mau menyembah-Mu sungguh Tuhan. Mari Bapa, kami mau bawa hati kami, mari persembahkan semua talenta karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari berseru lebih lagi, katakan, jadikan aku rumah doa-Mu Tuhan. Apapun keterbatasan kami, apapun kekurangan kami, Tuhan Engkau sanggup menyempurnakan. Kami mau bawa hati kami dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Pakai kami, jadikan kami Tuhan, oh sebagai alat-Mu. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Mari saudara, terus nyatakan kerendahan hatimu di hadapan Tuhan, agar Tuhan mengurapi kita semua. Tuhan pakai kita semua, apapun keadaan kita, Tuhan sanggup menyempurnakan. Mari serukan lagi. Jadikan aku Tuhan rumah doa
kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh alayana rabasyeda kalayadaku. Haleluya. Mari Tuhan, oh jamah kami semua Tuhan, pakai kami, urapi kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Oh haleluya, kami percaya kami semua mampu disempurnakan oleh Engkau. Apapun kekurangan kami, apapun kelemahan kami Tuhan, mari Tuhan Engkau yang akan menyertai kami Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan sungguh nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh haleluya, tanda mujizat sertai tiap langkahku, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh dengan sungguh nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Haleluya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh nyatakan, Kau bersamaku, amin. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu mengalir pada saat ini bersama-sama di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa kalau hari ini Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kami. Karena itu mari Tuhan, biar kiranya jika sebentar firman-Mu disampaikan, mari Tuhan kasih karunia-Mu mengalir, membuat kami semua mengerti akan firman-Mu, dan beri kekuatan kami supaya kami menjadi mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kiranya hari ini kasih dan sukacita dari Tuhan menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada hari ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama membuka Injil Matius pasal yang keempat ayat ke-19. Injil Matius pasal 4 ayat 19, demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi pada hari ini kita semua mendengarkan firman Tuhan yang dimana Tuhan Yesus berkata memang awalnya kepada murid-murid yang pertama-tama, tetapi kemudian juga kepada seluruh orang yang percaya. Tuhan berkata bahwa kita akan dijadikan penjala manusia. Bukan hanya saudara dipanggil menjadi seorang yang dipanggil menjadi
seorang penginjil, atau orang yang dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, atau menjadi seorang gembala. Saudara-saudara, semua kita dijadikan oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, karena itu mari kita persiapkan hati kita, hidup kita. Karena kita tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan berkorban bagi semua manusia supaya semua manusia diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada hari ini kita pun belajar untuk mempersembahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan menjadi alat, menjadi jala untuk menjala manusia. Saudara-saudara, minimal untuk menjadi seorang penjala manusia yang efektif, saya bisa bagikan ada 3 perkara, ada 3 poin yang harus kita miliki, yang harus kita punya gitu saudara-saudara ya, agar kita menjadi penjala jiwa yang efektif. Yang pertama, kita tentu saja harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak mungkin kita menjadi saksi kalau kita sendiri tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, waktu pertama kali Petrus dipanggil oleh Tuhan, dimulai ketika dia sedang gagal pulang dari menangkap ikan. Nah, karena pada saat itu Tuhan Yesus kemudian memberikan perintah kepadanya, Petrus kemudian mentaatinya, dan maka terjadilah mujizat. Pada saat di tengah kegagalan Petrus menangkap ikan, ternyata karena perintah Tuhan yang diikuti, ditaati oleh Petrus, maka dia mengalami menangkap ikan dengan begitu hasil yang luar biasa banyaknya. Saudara-saudara, ini pengalaman pribadi Petrus. Karena itu Tuhan Yesus berkata melalui bahasa seorang nelayan, Yesus berkata kepada Petrus, mulai hari ini kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Nah, saudara-saudaraku, pengalaman Petrus ini sangat dahsyat, sehingga Petrus tanpa berpikir panjang, dia kemudian melepaskan semua profesinya dan mulai mengikuti Yesus menjadi muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman kita pribadi saya percaya terlalu banyak kalau kita mau ceritakan kepada orang lain. Namun sayangnya kita seringkali mungkin belum siap, mungkin belum mengerti, atau mungkin yang lain. Sehingga akhirnya kita tidak menjadi penjala-penjala manusia. Sebagian orang berpikir bahwa menjadi saksi Kristus, menjadi penjala manusia, itu hanyalah bagian dari orang-orang yang berstatus hamba Tuhan. Saya mau katakan pada hari ini tidak. Sekali lagi, semua kita adalah orang-orang yang dipanggil menjadi penjala manusia. Apapun profesi kita, seorang pengusahakah, seorang pedagangkah, seorang ibu rumah tanggakah, seorang karyawankah, seorang mahasiswa atau mahasiswikah, semua dipanggil menjadi penjala-penjala manusia, tentu di bidang masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama harus kita miliki tentu saja adalah mengalami Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah yang menjadi modal untuk kita bercerita kepada orang lain. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menjadi penjala manusia itu adalah membagikan kesaksian hidup kita, maksud saya. Membagikan apa yang pernah kita alami kepada orang lain. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, yang kedua, saudara-saudara, setelah kita memiliki pengalaman pribadi yang dapat kita bagikan kepada orang lain, kita harus memiliki belas kasihan. Banyak orang tidak memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Mereka lupa bahwa tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Di kolong langit ini menurut firman Tuhan, diberitahukan bahwa hanya nama Tuhan Yesus yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Untuk memiliki hidup yang kekal, saudara-saudara, hanyalah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu banyak orang yang masih belum mengalami dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya.
Dan kita sebagai orang percaya harus punya belas kasihan ini. Ketika kita punya belas kasihan, perasaan takut saat bersaksi, perasaan malu saat ditolak ketika kita bersaksi, perasaan yang seperti itu akan terhilang karena belas kasihan kita kepada orang yang belum diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minta kepada Tuhan supaya hati kita peka terhadap orang-orang yang belum diselamatkan. Kemana mereka akan pergi tanpa kesaksian kita? Itu perlu kita renungkan. Karena itu Tuhan panggil semua kita menjadi penjala-penjala manusia. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ini juga tidak boleh kita lupakan. Kita harus meminta hikmat dan urapan dari Roh Kudus. Tanpa hikmat, tanpa urapan, atau bahasa sederhananya, tanpa kuasa dari Roh Kudus, kesaksian kita tidak ada powernya, tidak ada kuasanya. Tanpa urapannya, tidak ada kesaksian yang berkuasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dengan urapan, dengan kuasa dari Roh Kudus yang menyertai kita, maka apa yang kita kerjakan, mungkin ucapan kita hanya sedikit saja bercerita tentang kebaikan Tuhan menyembuhkan penyakit kita, tentang Tuhan menolong, melepaskan kita dari pergumulan hidup, maka itu menjadi berkuasa buat orang lain. Mungkin tindakan yang sederhana, kelemah lembutan, kesabaran kita di mata orang lain, itu menjadi jalan untuk bisa membuat orang datang kepada Kristus. Itu semua dimulai ketika kita mempersiapkan hidup kita untuk menjadi dipakai Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus mengurapi kita. Bagaimana cara kita mengizinkan Roh Kudus mengurapi kita? Sederhana saja. Taatlah hidup dalam firman, hiduplah dalam kekudusan, dan senantiasa selalu memohon kepada Tuhan. Kalau perlu setiap pagi kita berkata, Tuhan, pakai hidupku, urapilah hidupku dengan Roh Kudus-Mu. Hanya dengan hal yang sederhana itu, saya percaya Tuhan akan mau bekerja dalam hidup kita. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman pribadi kita, belas kasihan kita, dan pengurapan dari Roh Kudus, itu merupakan modal untuk kita menjadi penjala manusia yang efektif. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari janganlah hanya berdiam diri. Kita tahu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Bagaimana nasib orang-orang yang belum menerima Tuhan? Kita perlu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima anugerah Tuhan, berbagi dengan mereka. Biar kiranya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita berguna bagi kerajaan Allah. Biar kita menjadi kesaksian yang dahsyat bagi banyak orang di sekitar kita. Inilah yang menjadi bagian, inilah yang menjadi firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan membuka pikiran kita dan perasaan kita, sehingga kita semua mulai mau menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, kami undang kuasa-Mu terus mengalir, Haleluya. haleluya, Kami bersyukur atas firman-Mu. Ingatkan kami Tuhan, terima kasih sadarkan Yesus. kami Tuhan, kami penjala-penjala manusia yang Tuhan ingin pakai. Haleluya. Terima kasih Berikan belas kasihan-Mu di hati kami Tuhan. Berikan pengurapan. terima kasih Yesus. Haleluya.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Amin. Bapa, oh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, oh mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, oh Kau yang membutuhkan jamahan Tuhan, nyatakan kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Oh mengalirlah Tuhan, ya pulihkan kami kan yang terluka. Aku kan tenang bersamamu. Bapa, oh sekali lagi nyatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, aku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tenang ada dalam hadirat-Mu. Pada hari ini kami undang kuasa-Mu mengalir atas kami secara pribadi semua Tuhan. Mungkin apabila ada hidup kami yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, mari mengalir kuasa-Mu menjamah, memulihkan kami Tuhan, menyembuhkan kami, sehingga kami boleh dipersiapkan Tuhan untuk dipakai menjadi penjala-penjala manusia, terutama Bapa, untuk dapat menjadi alat-Mu Tuhan dengan segala talenta dan karunia yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat kepada kami untuk kami boleh menemukan talenta karunia kami yang boleh Tuhan pakai untuk alat kerajaan-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa hati kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Mari bentuk kami, mari kiranya Tuhan arahkan jalan hidup kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia, tetapi boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat anggota keluarga kami Tuhan yang belum percaya. Mari Tuhan, biar kiranya melalui doa-doa kami, melalui hidup kami, mereka boleh dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka semua boleh mengenal Engkau, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa, Kau sempurnakan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini juga kami mau berdoa Tuhan buat kami semua Bapa yang sedang bergumul menghadapi masalah persoalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapa di surga, mari Tuhan tangan-Mu Bapa yang luar biasa, penuh mujizat itu akan menolong kami Tuhan tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih, kami serahkan kami yang bergumul dengan masalah kesehatan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang bergumul dengan masalah keuangan, kondisi pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan boleh terjadi. Bukakan tingkap langit buat setiap usaha pekerjaan kami, berkat-Mu tercurah mengalir Bapa dalam nama Yesus. Setiap jalan yang tertutup dibukakan karena kuasa-Mu Bapa dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa buat kami yang bergumul dengan masalah keluarga kami Tuhan. Oh Bapa, mari berikan pemulihan hubungan-hubungan yang retak, yang rusak bahkan. Tuhan
Tuhan sanggup pulihkan. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Berkati setiap rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh damai dan sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami yang mungkin bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan berkati yang terbaik yang Tuhan persiapkan tepat pada waktunya. Kami yang bergumul dengan masalah keturunan, Tuhan berkati setiap rahim dan kandungan. Biar kiranya boleh melahirkan keturunan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap anak-anak muda yang berharap kepadamu tidak akan dikecewakan Tuhan. Mereka akan memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Jaga lindungi pergaulan mereka Tuhan. Boleh tetap setia kepada Tuhan di masa muda mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa buat setiap pergumulan apapun yang dialami anak-anak-Mu Tuhan yang akan menolong. Karena kami percaya Tuhan Kau Allah yang sungguh luar biasa, Kau dahsyat dan perkasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya sepanjang hari ini setiap langkah kami boleh diberkati oleh Tuhan. Bapak kami juga mau buat dalam doa bangsa negara kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan berkati, pulihkan pandemi, pulihkan Indonesia dari setiap bidang kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh pejabat. Kau memberkati dengan kesehatan, dengan hikmat Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik Bapak. Bapak kami berdoa juga buat dunia ini Tuhan, terutama buat negara-negara yang bertikai. Tuhan biar kiranya damai-Mu ada atas mereka semua, sehingga segala bentuk peperangan kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Apabila ada kuasa-kuasa dari si jahat yang mencoba menungganginya, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biar kiranya damai sejahtera Allah turun atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sekarang kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya dicurahkan buat kita semua. Yang percaya boleh menerima dan berkata amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seluruh umat pemenang, biar kiranya sukacita Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Kita akan berjumpa kembali dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.